Saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 23 ya. Judulnya adalah Uceguk. Uceguk itu apa? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kantor. Kantor pos. Betul ya, Uceguk itu maknanya adalah kantor pos ya Robun. Seperti ini. Kemudian di bawah ada percakapan ya. Kalimatnya adalah IMSRO Ponesil Gojio. Ini ada real Gojio, berarti real Go itu diartikan akan ya Robun. Akan, kemudian boneda. Boneda di sini artinya adalah mengirim ya. Kemudian IMS RO berarti diartikan dengan IMS seperti ini ya. MS itu jasa kirim ya Robun. Kalau di Indonesia itu kan ada JNT, JNE kayak gitu ya. Kalau di Korea ada yang namanya IMS seperti itu. Kepanjangannya nanti ada di bagian Munwawa Jongbo. Kemudian akhiran Jio. Jio ini diartikan kan ya Robun. Untuk mendouble check dengan lawan bicara ya. Jadi lawan bicara tuh udah tahu dengan obrolan kita, cuman untuk memastikan seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan gimana? IMS ro Punesil Gojio, Anda akan mengirim paketnya dengan IMS kan? Seperti itu. Kemudian yogemi olmayo. Yogem, apa itu yogem? Adalah biaya ya Rebun. Biaya apa? Biaya kirim. Ya. Biaya kirimnya olma ya yo. Olma berarti diartikan berapa? Seperti ini. Itu ya. Jadi biaya kirimnya berapa? Kemudian dilanjutkan kalimat bawah ada munbob tata bahasanya yaitu nende atau niende. Oke, diikuti dengan begyong. Begyong di sini maknanya adalah apa tadi? Saya agak lupa tadi ya Robin. Jadi diikuti dengan begyong maknanya adalah alasan kalau nggak salah ya. Alasan atau ini latar belakang, sorry ya. Begyong tuh main latar belakang. Latar belakang seperti ini. Jadi nanti nende atau ende itu diartikan koma ya Robin. Kemudian akhiran jio ya, jio nanti diartikan kan. Kemudian untuk owi atau kosakatanya, upyon guanyon owi berarti kosakata yang berkaitan dengan upyon. Upyon itu apa upyon? Adalah Perangko. perangko ya, upyon. Perangko ya, Bro. Kemudian ada lagi uceguk obmu guanyon owi kosakata yang berkaitan dengan obmu. Pekerjaan uceguk berarti kantor pos seperti ini ya. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor pos. Kemudian munwawa jongbo budaya dan informasinya tentang apa? Hangguke uceguk sobise. Sobise itu maknanya adalah jasa ya Rogun. Jasa daripada kantor posnya Korea ya. Atau pelayanan sama aja sih, jasa atau pelayanan gitu ya. Pelayanan di kantor pos. Jasa atau pelayanan di kantor posnya Korea. Seperti ini ya. Kemudian di bawah ada lagi Haksop Mafia tujuan pembelajarannya apa? Sopo balsonge dehe mutko deda palsu ita bisa menjawab dan bertanya tentang balsong sopo. Apa itu balsong sopo? Sini diartikan adalah Pengiriman paket. pengiriman. Iya, sopo tuh maknanya paket ya. Paket. Balsong sini diartikan adalah pengiriman ya Robun. Nah seperti ini. Jadi bisa berbicara dan bertanya, sorry ya, menjawab dan bertanya tentang apa? Pengiriman paket. Kemudian kukce upyon opmu chorie pilihan pyoyonel sayong halsu ita. Bisa menggunakan pyoyon berarti ekspresi seperti ini yang pilihan yang dibutuhkan pada saat pekerjaan ya. Omu cire maknanya adalah ketika menangani ya. Ya, ketika menangani yaitu gukce upyon. Maknanya apa? Adalah pos internasional. Gukce itu kan maknanya adalah luar negeri ya, Rubun. Jadi kalau gukce upyon maknanya adalah pos
internasional. Seperti ini ya, Kukje Upyon Pos Internasional. Oke, silakan ditulis teman-teman. Sudah ditulis? Sudah ya. Kita lanjutkan ke bawah mengenai owiil atau kosakata yang pertama, yaitu tentang upyon guanyon owi, kosakata yang berkaitan dengan upyon atau perangko tadi teman-teman ya. Yang pertama adalah Pyeongji Bongtu. Bongtu di sini maknanya adalah amplop ya Robun. Kita artikan amplop seperti ini. Ya, jadi Bongtu tuh amplop, Pyeongji kan maknanya adalah surat ya. Nah, jadi kalau Pyeongji Bongtu artinya adalah amplop surat. Seperti itu ya Robun. Jadi Pyeongji Bongtu diartikan amplop surat. Kemudian untuk amplop surat itu ada apa saja bagian-bagiannya. Yang pertama adalah Bonenen Saram atau Balshin In. Maknanya apa? Adalah Saram itu kan artinya orang ya. Kemudian Bonenen berarti yang Orang yang mengirim. Betul, orang yang mengirim. Bonenen Saram maknanya adalah orang yang mengirim atau si pengirim seperti itu ya. Sama Balshinin juga sama artinya adalah orang yang mengirim. Kemudian ada lagi sebelah kiri ada Juso. Apa Juso? Juso adalah Alamat. alamat, betul. Kan kalau misalkan teman-teman mau ngirim paket, ngirim surat, itu kan pakainya ini ya. Jadi ada alamatnya, ada nama pengirimnya seperti itu. Kemudian Upyon Bonho apa itu? Nomor Kode pos. surat atau nomor perangko ya, Robin. Seperti ini. Kemudian lanjutannya ada lagi sini Upyo. Upyo itu apa Upyo? Adalah Perangko. perangko. Kalau ngirim surat itu kan ada perangkonya ya. Kemudian ada lagi Banen Saram. Berarti apa itu Banen Saram? Adalah Penerima. yang Orang penerima. menerima atau si penerima, benar. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada Upyonmul. Upyonmul itu apa artinya? Ini diartikan adalah barang pos. Ini ya, mul itu maknanya barang ya Robun. Kalau Upyonmul berarti barang-barang pos kayak gitu. Yang pertama adalah Ilban Upyon. Apa itu Ilban Upyon? Maknanya adalah pos biasa atau pengiriman biasa. Ini ya, Ilban Upyon itu pos biasa atau pengiriman biasa. Kemudian ada lagi Denggi Upyon. Apa itu? Adalah surat Terdaftar. Ini ya, surat terdaftar. Kemudian ada lagi Gukne Sopo. Sopo itu artinya paket ya Rebun. Berarti paket Gukne. Domestik. Ya, domestik. Gukne itu kan maknanya domestik atau luar negeri ya Rebun. Kemudian Gukje Upyon. Apa itu? Adalah surat Internasional. Surat internasional, benar ya, Gukje Upyon. Surat internasional. Kemudian ada lagi Ucetong. Nah, ada kata-kata tong. Berarti maknanya adalah wadah atau tempat ya. Berarti apa surat. itu? Adalah kotak Surat. Surat, benar ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ucetong maknanya adalah kotak surat. Kemudian ada lagi tag B. Apa itu tag B? Tag B adalah layanan pengiriman paket. Iya, layanan kirim paket seperti ini ya. Ininya kepanjangan agak susah teman-teman. Ngepet ya. Layanan kirim paket. Kemudian ada lagi Denggi Sopo. Apa itu? Denggi Sopo adalah paket terdaftar. Nah, seperti ini ya. Paket terdaftar. Kalau tadi kan ada surat terdaftar Denggi Upyon. Kalau
Denggi sopo berarti paket terdaftar. Kemudian ada lagi ikil tegep, apa itu? Adalah pengiriman hari berikut. Hari berikutnya. Seperti ini. Jadi pengiriman hari berikutnya. Maksudnya gimana? Dikirimnya itu besoknya ya, Robin. Jadi cepet ya. Jadi pengirimannya kategorinya cepat karena kan dikirim hari berikutnya atau dikirim besok. Kalau di Gojek itu kan ada ya yang pengiriman sehari kayak gitu kayak yang dikirim hari ini langsung kayak gitu loh. Kalau ini kategorinya pengiriman berikutnya, jadi dikirim tuh besok seperti itu. Kemudian ada lagi Ilban Sopo, apa itu? Berarti paket Paket biasa. biasa atau paket umum lah seperti itu. Kemudian ada lagi di samping kanannya Hanggong Upion. Apa itu ya Robun? Hanggong berarti dari kata gongang ya. Adalah Pengiriman jalur udara. iya. Pengiriman jalur udara seperti ini ya. Hanggong Upion. Pengiriman jalur udara. Kemudian Sonbak Upion, apa itu? Sonbak Upion. Pengiriman jalur laut. Seperti ini ya Yorobun. Kalau yang Hanggong itu yang jalurnya udara, kalau Sonbak itu lewatnya adalah jalur laut. Kemudian ada lagi Gukjet Tekep Upion. Apa itu? Adalah pengiriman layanan ya. Surat Kilat. Nah, seperti ini. Layanan surat kilat. Maksudnya gimana? Kalau lewat IMS ini nanti cepat Yorobun. Paling cepat itu ya. Di antara yang lain tuh pakainya IMS. Seperti itu artinya, silahkan ditulis. Kemudian ada keterangan waktunya haru. Haru itu apa? Haru itu artinya adalah 1 hari ya. Kalau itel itu berapa berarti itel? 2 hari. Kan 2 hari. itel itu berarti 2. Sahel berarti 3 hari. iya. Kemudian ada lagi nahel berarti 4 hari. Seperti ini ya Robun. Silahkan ditulis dulu. Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, ini ada yang pertama adalah pionji. Pionji itu apa artinya? Adalah surat. Kemudian bongtu berarti amplop atau wadahnya ya, Yorobun. Oke, ada surat, ada amplop, ada ikil tekep berarti Pengiriman hari berikutnya. kirim hari berikutnya seperti ini. Pengiriman hari berikutnya. Kemudian ada lagi kukcia tekep atau pos kilat. Nah, seperti ini ya. Kemudian di situ untuk kalimat tanyanya gimana? Nomor 1 dulu saya coba bantu jawab. Jusowa Upion Bonhoro so Juseo. Juseo kan artinya tolong ya. Tolong, kemudian soyo kata seda artinya adalah tulis. Tolong tulis Upyo Bonho. Apa itu? Berarti nomor surat atau nomor perangko itu ya. Nomor perangko kok panjang banget spasinya ini. Dan alamat, kemudian E-nya pada titik. Kira-kira pada apa di sini, Robun? Tolong tulis nomor perangko dan alamat itu pada apa? Pada surat, pada amplop, pada ini atau pada ini. Jawaban adalah pada Bongtu. Gitu ya, Robun. Jadi jawabannya itu adalah bongtu. Nah, seperti ini. Bongtu maknanya adalah
amplop seperti bong tue ya. Bong tue jusowa upion bonhoro so juse. Tolong tulis nomor perangkonya dan alamat pada amplopnya seperti itu. Oke, poin nomor 2, 3 dan 4 silakan nanti tugas teman-teman untuk dikerjakan. Kemudian lanjutannya di bagian halaman berikutnya yaitu tentang munbob il. Tata bahasa yang pertama yakni bunyinya adalah nende atau niende ya. Diikuti dengan background atau latar belakang tadi ya. Ini artinya apa? Nende itu kan bisa diartikan tetapi atau di sini diartikan koma ya. Kalau di sini pakainya adalah koma ya, Rubun. Seperti ini. Ya. Jadi nende di sini diartikan apa? Artinya adalah koma. Maksudnya gimana? Berarti untuk stop dulu di situ, kemudian baru nanti lanjut ke kalimat belakangnya, begitu ya. Dari segi artinya nggak ada, jadi dia nggak punya arti spesifik, tapi dia punya fungsi sebagai tanda baca koma. Oke, begitu ya Yorobun. Dilekatkan pada kata kerja dan kata sifat untuk menunjukkan bahwa konten sebelumnya berfungsi sebagai latar belakang, gitu ya. Maka di sini background artinya latar belakang. Jadi kalau arti dari spesifiknya tidak ada ya. Kayak kalimatnya ada dongsa. Dongsa itu apa? Adalah kata kerja ya. Jadi dongsa di sini diartikan kata kerja ya, Rubun. Nah, begini ya, dongsa kata kerja. Kemudian ada lagi ita dan opta. Artinya apa? Ada atau tidak ada, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk kata kerja serta keterangan ita atau opta, maka nanti pakainya bukan ende tapi pakainya adalah nende. Oke, jadi di sini kan ada nende ya. Nende, ende dan niende. Kalau untuk kata kerja dan yang ita opta pakainya adalah nende. Contoh kalimatnya. Mokta, mokta itu kan artinya makan. Makan itu berarti kata kerja ya. Kalau mokta itu kata kerja berarti pakainya ende atau nende? Pakainya adalah yang nende. Seperti itu ya. Jadi dibacanya mok nende. Mok nende gitu ya. Kemudian oda kan datang. Datang berupa kata kerja berarti pakainya yang nende. Begitu ya, Bun. Kemudian yang hyong yongsa maknanya adalah kata sifat. Untuk keterangan kata sifat di sini bacimnya adalah kalau yang berakhiran konsonan pakainya berarti yang ende. Kalau yang berakhirannya adalah vokal atau real pakainya adalah yang niende. Seperti itu. Contoh kalimatnya manda. Manda itu kan banyak ya. Pakainya dia kan berarti konsonan, berarti pakai yang mande kayak gini. Kemudian ada lagi yang akhirannya vokal. Keda berubah jadi kende. Jadi langsung pakai nien. Kemudian yang berakhirannya real, gilda langsung pakai ginde, realnya hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya. Kemudian contoh kalimat di sini, twigen hanende, piga wasoyo. Twigen hanende berarti saya pulang ya, saya pulang kerja, piga wasoyo. Hujannya turun katanya. Jadi saya pulang kerja, terus hujannya turun, biga wasoyo. Kemudian pega apende yaki isoyo, perut saya itu sakit, yaki isoyo, apakah ada obat? Kemudian kalimat terakhir woryo irinde huisae angayo. Hari wolyoil berarti hari apa? Wolyoil hari Senin itu ya. Hari Senin, apakah Anda tidak bekerja? Seperti itu. Jadi endenya itu di sini diartikan koma ya, Rubun. Ini kan hari Senin, terus kenapa Anda tidak? Apakah Anda tidak berangkat ke perusahaan? Seperti itu. Oner butuh juga ya yo. Mulai hari ini itu libur katanya. Seperti itu. Untuk akhiran ende ya, diartikan koma. Terus ada contoh latihan soal. Ohue uceguke gaya hanende. Saya ya hanende kan artinya harus di sini nih. Saya harus, kemudian gada pergi. Saya harus pergi ke Uceguk. Berarti kemana itu? Ke kantor pos gitu ya. Ohue pada siang hari.
hari. Ini ya Robun. Nah, di situ kan akhirannya adalah hanende, koma kachi galeo. Galeo leo kan bagaimana kalau ya? Bagaimana kalau pergi bersama? Jadi nanti di sini sebagai koma ya Robun. Ya, pernyataan pertama terus lanjut di nanti pernyataan kedua. Nah, saya harus pergi ke kantor pos pada siang hari, koma kachi galeo. Apakah mau pergi bersama atau bagaimana kalau pergi bareng? Kayak gitu. Itu kan kalimatnya uceguke gaya hada, berarti berubah menjadi uceguke gaya hanende. Terus kalimat nomor 1 saya coba bantu jawab ya. Oneren titik neil manal kayo. Oneren hari ini, neil itu besok, manal kayo bagaimana kalau bertemu. Manada tuh bertemu ya. Bapeda berarti gimana kalimatnya? Berubah menjadi Bende. iya, bapende. Langsung aja. Ya, karena akhirannya vokal, kata sifat, berarti ba pende seperti ini. Bapende. Maknanya gimana berarti kalau dibaca? Hari ini saya sibuk, koma neil manal kayo. Bagaimana kalau bertemunya itu besok? Seperti itu. Bisa ya Robun? Bisa ya. Nanti tinggal dirubah saja ini. John Yokel Junbi Hada berubah gimana? Seperti itu. Kemudian yang bawah nih ada lagi ya. Kerimul Bogo Bogi Wagaci Dewarul Boseo gitu ya. Nomor 1 nih yang Bogi Munje dulu ya Robun. Teguk Gukce Upyon. Teguk kan berarti Thailand. Gukce Upyon pengiriman domestik seperti itu. Kalimatnya gimana? Mudril kayo. Ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan apa? Kayak gitu ya. Tegukro Gukce Upyon Ponego Sipende gitu ya. Jadi saya ingin mengirim paket domestik ke mana? Ke Teguk, ke Thailand gitu ya. Olmana Golyoyo, berapa lama kira-kira waktunya? Seperti itu. Untuk kalimat tanyanya sama nanti ya. Jadi nomor 1 ini sama yang atasnya. Nanti tinggal diganti yang bagian naknya saja. Saya coba contohkan untuk yang bagian naknya. Oke, di sini ya teman-teman boleh perhatikan untuk bagian naknya. Nanti teman-teman diubah mengikuti dari kalimatnya. Busan, kemudian ikil tegep. Berarti gimana kalimatnya? Nah, tempatnya dulu berarti Busan Nero. Kayak gini ya, ke Busan. Terus apa di situ? Ada ik tegep. Nah, berarti kan il kemudian tegep ya. Tegep. Nah, pakainya apa? Ikil tegep kayak gini ya, ikil tegepel. Kemudian akhirannya gimana? Akhirannya sama, berarti bonego sipende gitu ya. Bonego. Kemudian sorry, nya salah ya. Boneku berarti artinya apa? Boneda itu kan mengirim, gosipnya ingin. Berarti bonego ingin mengirim ya. Ingin mengirim berarti. Oke, seperti ini ya Robun kalau ditulis ya. Busanero ik il tekepel, kemudian bonego si pende. Jadi saya ingin mengirim paket yang besok dengan ke Busan, ke Busan. Berapa kira-kira waktu yang bisa ditempuhnya itu, berapa lama kayak gitu ya. Untuk akhirnya sama aja, tinggal diganti bagian ininya aja sih, kayak ini ke Busan yang berarti pakai Busan, kemudian ikil tekep ya berarti pakainya ikil tekep. Akhirnya bonego si pende sama. Kayak gitu ya. Silakan nanti nomor 2, 3 dan 4 dikerjakan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di poin berikutnya. Ada Dewa Il, percakapan pertama. Saya coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu. Oke, didengarkan ya. 이 소포를 부산으로 보내고 싶은데 지금 보내면 언제 도착해요? 일반 소포는 보통 3일이 걸리는데
이 길 특급으로 보내면 내일 도착해요. 어떻게 보낼까요? 그럼 이 길 특급으로 보내주세요. 그런데 소포 안에 뭐가 있어요? 옷하고 과자가 있어요. 네. 여기 주소하고 전화번호 좀 써주세요. Oke, seperti itu ya Robun untuk percakapannya. Sini kalimat pertama mengatakan katanya isoporo busanero ponego si pende. Berarti dari sini kita berhenti ya teman-teman. Nanti Anda berhenti di bagian sini dulu. Ini nih yang ende. Berarti ende itu teman-teman stop di sini. Terus coba diartikan ke sebelah depannya gitu ya. Saya gosip, apa gosip? Diartikan ingin ya. Saya Ingin. ingin. Sebentar. Boneda mengirim. Saya ingin mengirim ke Busan Isoporel. Berarti apa? Paket ini, kemudian Busan. Paket ini ke Busan. Iya, betul. Seperti ini ya kalau diartikan. Jadi, saya ingin mengirim paket ini ke Busan. Kemudian ende, koma, jigem bonemyon. Jika dikirim sekarang, jigem kan artinya sekarang ya. Ini ya Robun. Kemudian bonemyon nanti jika dikirim. Jika dikirim sekarang, onje dochakeo. Onje apa onje artinya? Kapan, Kapan. ya. Docak ada apa kapan? Docak ada apa docak? Adalah Sampai. Iya, betul. Seperti ini ya. Jadi dia menanyakan katanya, onje dochakeo, kira-kira nyampenya kapan? Seperti itu ya Rebun. Kemudian untuk kalimat si Jikon karyawannya merespon Ilban Sopone dengan paket biasa. Ilban Sopo itu artinya adalah paket biasa ya, atau pengiriman paket biasa. Jadi jasa pengiriman paket biasa, botong. Apa botong? Biasa. Biasanya ya Rebun. Samiri Golinda. Memakan waktu samil. Samil itu berapa hari? Adalah 3 hari. 3 hari. Itu artinya adalah makan waktu. Itu ya. Biasanya memakan waktu sekitar 3 hari menggunakan paket biasa, koma. Ikil tege pro jika menggunakan pengiriman yang besok atau same day ya, kayak gitu ya. Terus bonemyon kan artinya sama nih dari sini berarti. Jika menggunakan pengiriman yang besok hari, Next day. ya, neil docak kamnina, maka akan sampai besok. Kemudian otoke bonel kayo. Anda mau mengirim pakai yang mana kayak itu ya? Mau kirim pakai yang mana? Seperti ini kalau diartikan ya. Otoke bonel kayo. Waduh, kalimatnya agak sulit ini. Otoke bonel kayo mau kirim pakai yang mana? Seperti itu. Itu ya, kalau misalkan pakai paket biasa 3 hari. Kalau mau yang ekspres atau yang dikirim besok, berarti besok juga sampai atau same day biasanya Robun. Kemudian Mas Darindu bilang katanya, "Gerom, ikil tege pro pone juseo." Tolong dikirimkan dengan paket yang besok kayak gitu ya, yang dikirim besok seperti itu. Kemudian untuk si karyawan merespon kembali, "Geronde." Ngomong-ngomong, kalau di sini kan bisa diartikan ngomong-ngomong atau tetapi ya. Untuk membuka pembicaraan baru, Gronde ngomong-ngomong. Sopo ane mo guys soyo. Sopo ane berarti apa? Ane berarti di dalam ya Robun, atau isi itu ya. Di dalam paket tersebut moga isoyo apa? Ada apa kayak gitu ya. Moga isoyo isinya apa kayak gitu. Nah, ini di dalam paket tersebut itu isinya apa? Terus otsago gua jaga isoyo. Isoyo kan diartikan ada ya Rebut. Ada apa? Guaja. Guaja itu artinya snack ya. Ada snack dan ot. Apa itu ot?
pakaian. Seperti ini. Pakaian. Jadi ada snack dan pakaian katanya. Kemudian lanjutannya, ne yogi yogi juso ago Jonwa bonho jomso juseo. Ya, juseo kan tolong tulis Jonwa bonho nomor telepon. Nah, seperti ini Rebun. Juseo itu artinya tolong. Jadi tolong tulis Jonwa bono nomor telepon dan apa? Juso berarti alamat yogi Alamat sini. Begini ya. Jadi dia di mengatakan sini. tolong tulis nomor telepon dan alamat Anda di sini. Seperti itu ya Rebun untuk percakapannya. Kemudian ada kalimat tanya, Darindu shinen sopor odiro bonel goye ya. Mbak Darindu tadi akan mengirim paket itu kemana ya Rebun? Dia mau kemana? Jawabannya adalah ke Busanero. iya betul, jawabannya adalah ke Busan ya. Maka Busanero bo ne go ye bonel goyeyo, ini yang akan mengirim ke Busan seperti itu. Kemudian lanjutannya nomor 2 soporol ponenen ya bang bopenen. Bang bob itu kan cara ya. Otoke gots isoyo, cara yang dikirim paket tadi. Oton gosi isoyo, maksudnya mungkin ada apa gitu ya di dalam paketnya, mungkin seperti itu maknanya Rebun. Oton gosi soyo, ada benda apa katanya, ada benda apa di dalam itu tuh. Tunabon adalah otago gua jaga isoyo, ini seperti itu ya. Nah yang ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Silakan ditulis. Kemudian untuk bagian yang bawah ini saya rasa teman-teman masih ingat ya untuk yang akhirnya seperti itu. Kemudian masuk di OWI kosakata yang kedua, Ucheguk Obmu Guanyon Owi, kosakata yang berkaitan dengan Obmu, pekerjaan di Ucheguk kantor pos. Seperti itu ya. Obmu, Ucheguk Obmu maknanya adalah pekerjaan kantor pos. Seperti ini. Aduh. Nah, seperti ini ya. Pekerjaan di kantor pos. Apa saja pekerjaan di kantor pos? Yang pertama adalah buchida. Buchida itu apa buchida? Maknanya adalah Mengirim. Kok tipe terus ya? Mengirim. Kemudian ada lagi samping kanan ya, diikuti tanda panah. Ada lagi besong hada. Apa itu besong hada? Sini adalah Mengantar. Oke, tadi ya besong ada artinya adalah mengantar. Kemudian bata apa bata artinya adalah Menerima. seperti itu. Kemudian untuk kegiatannya yang pertama apa aja sih di sebelah kiri? Yang pertama adalah pojang hada. Apa itu pojang hada? Berarti mengemas ya, mengemas atau packing atau dibungkus. Kan kalau mau ngirim sesuatu dibungkus dulu ya teman-teman. Kemudian jisore seda, apa itu? Berarti menulis alamat. Seperti ini ya Rebun. Jadi dia nulis alamat. Kemudian ada lagi setelah ditulis alamatnya, berarti teman-teman di ini ada joule olida. Artinya apa? Menaruh di atas timbangan. Ini ya, jadi jaul olida itu maknanya menaruh di atas timbangan. Saya taruh di bawah ya, karena tidak muat teman-teman. Oke, ini silakan tulis. Kemudian ada layer mugel jeda, nimbang ya.
menimbang berat ya. Kemudian kilogram berarti kilogram. Oke, kemudian ada lagi yogemel neda. Apa itu? Berarti membayar biaya. Itu ya, yogemel neda maknanya membayar ya, Bun. Membayar saja bisa kali ya. Tidak perlu pakai biaya karena kepanjangan. Nah, seperti ini. Jadi membayar. Oke. Sudah ditulis belum ya, Robun? Sudah? Oke, kita coba cek ke bawah ya. Sini ada contoh. Contoh yang pertama ini tentang Uceguke Moesoyo. Anda telah melakukan apa di Uceguk, kantor pos tadi? Terus gambarnya adalah sedang packing ya. Jadi telah melakukan packing. Maka kalimatnya gimana? Jadi sang jarel pojang hesoyo telah melakukan pekerjaan membungkus menggunakan sangja kardus ya, atau kotak seperti itu. Kemudian nomor 1 Ilbon, kalimatnya adalah Ucegu keso muesoyo. Anda telah melakukan apa di Ucegu? Kalimatnya adalah pionjiro. Apa ini Robun? Tadi di atas ada ya. Nomor 1 adalah Uchida. bucida. Berarti gimana bucida? Berubah menjadi bu co so bu cida bu co soyo seperti ini ya. Bucida berubah menjadi buco soyo. Nah yang berakhiran i nya hilang terus pakainya yang yoyo. Perubahannya seperti itu ya. Bucida berubah jadi buco soyo artinya telah mengirim. Seperti itu. Poin nomor 2 dan 3 silakan coba teman-teman nanti dikerjakan ya. Kemudian lanjut ada munbob atau tata bahasa yang kedua, bunyinya adalah jio. Akhiran jio dalam bahasa Indonesia diartikan kan seperti ini ya. Jadi artinya itu kan untuk memastikan lawan bicara. Diletakkan pada kata kerja kata sifat ketika pembicara berasumsi bahwa pendengar juga mengetahui informasi tersebut, namun mencari konfirmasi atau persetujuan. Ya gitu ya. Jadi obrolan itu supaya kita tuh memastikan dengan lawan bicara kalau dia tuh sama-sama tahu gitu loh. Contoh kalimatnya meun emsigel cua hajio. Anda suka. Kemudian emsik berarti makanan. Meun yang pedas. Nah, nanti jio itu di akhiran belakang diartikan kan. Seperti itu ya Robun maknanya. Nah, di sini nanti pakainya adalah kan. Jadi, Anda suka makanan yang pedas kan? Meun emsigel cua hajio. Seperti itu. Kemudian lanjutannya yang 2. Hanggukeun gyeure jumjio. Musim dinginnya Korea itu dingin kan ya. Jadi pada saat musim salju di Korea itu dingin kan. Gyeul kan musim dingin ya Robun. Jumjio. Terus lanjutannya Agung sih Sengiri Neil Gijio. Hari ulang tahunnya Mas Agung itu besok kan. Terus Anio Toyo Ireyo. Bukan katanya adalah hari Sabtu. Oke, seperti itu ya Robun untuk pembahasannya. Jadi akhiran jio di sini diartikan kan ya. Untuk memastikan terhadap lawan bicara ya. Kemudian ada lagi Malaltenen ketika berbicara atau dalam percakapan dapat disingkat menjadi jo. Yang tadinya jio nanti disingkat jadi jo, langsung jo ya. Contoh tinggi upionero ponemyon neil doja gajo seperti itu untuk kalimatnya. Itu ya. Jadi jika dikirim dengan upion denggi atau pos biasa besok bisa sampai kan seperti itu. Nah di sini perubahannya adalah yang bagian jo tadi. Yang biasanya jio ini langsung jo untuk kalimat percakapan. Jadi bisa langsung disingkat dengan jo tadi. Gitu ya Yorobun. Kemudian untuk contoh kalimatnya ini ada gicapyo yeme hada berubah jadi gimana? Oner gicapyo yeme hea
Heya hajio. Itu kalimatnya gimana berarti? Nanti berubah menjadi ya hajio seperti itu. Hari ini saya harus yeme. Yeme itu memesan. Saya harus memesan gicapyo, tiket kereta. Kemudian akhiran jo diartikan kan. Itu ya. Nah, seperti ini. Hari ini harus memesan tiket kereta kan. Kemudian untuk yang poin nomor 1, goyang sama gada. Goyang itu kan kampung halaman, gada itu pergi. Dam dare berarti gimana? Berarti jawabannya goyange. Gohangel. Ya, bisa goyang. Goyang ga ya Kayak ha cium. ji. Ya, cium. Ya, begini ya Yorobun, goyangel gaya haji atau ya dam dare goyangel gaya haji. Seperti ini karena udah ada partikel e jadi tidak bisa pakai e lagi. Makanya adalah yang gimana kalau kita artikan harus pergi ke kampung halaman pada bulan depan kan, seperti itu. Anda harus pergi ke kampung halaman atau harus mudik ya. Anda harus mudik ke kampung halaman pada bulan depan kan, seperti itu. Untuk jawabannya silakan nanti dilanjutkan ya untuk poin 2 sampai dengan 4. Kemudian lanjut lagi ke Rimul Bogo ini ya, untuk soal gambar. Kalimatnya adalah orang membawa barang. Terus madu shinen titik uceguke kachio. Mas Madu pergi ke Ucegukan atau ke kantor pos kan. Uceguke gasoyo ya, dia telah pergi ke Uceguk atau ke kantor pos tadi. Terus ini kalimatnya Uceguki yogieso titik ya, anio moroso. Molta itu kan jauh. Berarti ini apa kalimatnya? Lawan kata dari jauh adalah ga ka kakapci. Seperti ini ya Yorobun kalau dibaca. Uceguke yogieso gakapcio, seperti itu. Uceguk dari sini itu dekat kan, seperti itu ya. Ini kan gakapcio maknanya dekat kan. Gakapta berubah jadi gakapcio. Oke, terus jawab anio tidak moroyo, jauh katanya. Gitu ya. Nanti nomor 2 sampai dengan 4 silakan teman-teman bisa dikerjakan. Kemudian lanjut di bagian Dewa I ya, percakapan yang kedua mohon ditunggu. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 이 소포를 캄보디아로 보내고 싶은데요. 저울 위에 올려주세요. 비행기로 보내시지요? 네. 그런데 우편 요금이 얼마예요? 무게가 4kg이니까 일반 항공 우편으로 보내면 27,000원이고 EMS로 보내면 34,000원이에요. 그럼 EMS로 보내주세요. Oke, seperti itu ya Robun untuk obrolannya. Kita coba bahas ya. Ada antara karyawan dengan Mas Dara ya. Soseo, selamat datang. Ngodra drill kayo. Mau ada perlu apa? Atau ada yang bisa saya bantu? Kemudian Saporol Kambodia bonego si pende. Berarti gosip artinya ingin, boneda mengirim ke Kamboja. Sopo itu paket. Itu ya, paket ini. Kemudian kemudian ke Kamboja, bonego berarti mengirim. Kemudian gosipnya artinya ingin gitu ya. Oke, jadi saya ingin mengirim paket ini. Gosip kan artinya ingin. Nah, begini Robun. Saya ingin mengirim paket ini ke Kamboja. Kemudian lanjutannya, Saul wie olio juseo. Juseo itu tolong ya. Tolong. Kemudian olio Saul wie. Taruh di atas. Wie itu artinya di atas ya.
Olyonya itu taruh ya. Taruh di atas. Di atas apa ya Robun? Joule apa joule? Timbangan ya. Joule wiye olio juseo. Tolong taruh di atas timbangannya. Bienggiro pone sijio. Anda mau mengirim dengan bienggi. Bienggi itu pesawat ya. Kan dia diartikan kan. Anda mau mengirimnya dengan pesawat kan, seperti itu. Terus grunde upion yogumi olmai. Upion yogum apa itu? Biaya kirim ya. Biaya kirimnya olma. Olma artinya apa ya Robun? Berapa? Berapa? Ya. Biaya kirimnya berapa katanya. Lu gerondenya ngomong-ngomong. Biaya kirimnya berapa? Terus dijawab katanya. Muge itu makanya berat ya. Beratnya itu sejumlah 4 kilo kilogram. Kilogram ini kak, karena beratnya itu 4 kilo, nikah tuh karena ya. Ini. Karena beratnya itu 4 kilogram, ilban hanggung upionero. Jika Anda mengirim ya, ini ada mion ya. Jika Anda mengirim menggunakan hanggong upion atau pengiriman pesawat gitu ya. Pengiriman jalur udara. Pesawat seperti ini. Ilban itu berarti kan umum ya. Atau biasa seperti itu. Pengiriman pesawat yang biasa harganya adalah 27.000 won. Kalau dirupiahkan berapa ya? Sekitar 250-an ya. Dan IMS Suro Punemyon, jika Anda mengirim menggunakan IMS, maka biayanya adalah 34.000 won. Jadi lebih mahal untuk yang IMS ya, karena mungkin IMS tuh kategorinya lebih cepat ya Rebun untuk sampainya. Kalau yang pengiriman pesawat biasa itu ya tadi sekitar 27.000 won. Kemudian dijawab katanya Grom, IMS ro pune juseo. Tolong dikirimkan menggunakan IMS. Begitu ya untuk kalimatnya. Terus ada kalimat tanya nomor 1. Darashinen Mbak Dara, we uceguke wasoyo. Kenapa dia datang ke Ceguk ya Rebun? Mau ngapain? Isopor Kamboja. Dia mau kirim. Mana tadi ada tuh ya Rebun? Soporo Percakapan kedua Kamboja Ro. ini ya. Soporo Kamboja Ro Punego Sipen Deo, artinya ingin begini ya. Jadi dia ingin mengirim paket kemana? Ke Kamboja. Kemudian nomor 2, Tarashinen upion yogemol mana ya hio. Nah, saudara itu harus membayar biaya pengiriman berapa ya Robun? Karena dia mintanya yang IMS, maka Jongdaban adalah Saman Sacon Won iya, jawabannya ini adalah 34.000 won. Sini ya. Nah, seperti ini. 34.000 won. Kalau dikali 11 itu sekitar berapa? 400.000 berarti ya. Oke, lumayan mahal. Oke, seperti itu ya Rebun untuk percakapannya. Kemudian ada lagi yuyungan pioyon atau ekspresi. Oren manieyo lama tidak bertemu, atau setelah sekian lama tidak bertemu ya. Kanci oren manieyo, Mas kan sudah lama kita tidak bertemu ya. Oren manieyo, kutungan salcineso. Apakah kamu gimana? Apakah kabarmu baik-baik saja gitu ya. Salcineso
Maknanya apakah Anda baik-baik saja. Kemudian di bawah kita coba lanjutkan mengenai Munwawa Jongbo ya Yorobun, budaya dan informasi. Tentang apa di sini? Judulnya adalah Hangguke Ucheguk Sobise, berarti jasa atau pelayanan. Kemudian Ucheguk kantor pos. Ya Korea. Seperti ini. Jadi pelayanan kantor posnya Korea. Gitu ya. Saya coba kecilkan dulu. Oke, untuk kalimatnya nomor 1 di sini. 우체국은 다른 사람에게 편지나 무소, 소포 등을 보낼 때 이용하는 것입니다. 우체국은 우체국 itu maknanya adalah kantor pos ya. Kantor pos seperti ini Robun. Ada yang kurang. Kantor pos 것입니다 adalah tempat. got itu artinya tempat ya. Adalah tempat yang iong ada digunakan. Seperti ini. Adalah tempat yang digunakan lt ketika boneda ketika mengirim, seperti sopo. Apa sopo? Paket ya. Kemudian munso dokumen. Jadi mengirim seperti paket, kemudian dokumen. Kemudian ada lagi atau ya, ada naina, ini artinya atau ya Robun. Atau pionji, surat. Kemudian eg kepada. Pada siapa? Orang lain. Daren saram eg, orang lain, seperti ini ya. Oke, silakan ditulis. Jadi di situ mengatakan katanya kantor pos merupakan tempat yang digunakan untuk mengirim. Mengirim apa? Mengirim paket, kemudian dokumen atau surat kepada orang lain. Begitu ya Rebun untuk penjelasan kalimat pertama. Oke, begini ya. Kemudian lanjut di kalimat kedua. Wiguke mulgonel ponel tenen, ketika Anda mengirim barang ke Wiguk atau ke negara luar, oke, seperti ini ya. Ketika teman-teman mengirim barang ke luar negeri, kemudian gukje tegepnyon. Jika menggunakan gukje tegep atau pengiriman sobiseim iemesero iyong hamyon pionri hamnida, akan merasa ini ya, pionri hada itu maknanya nyaman atau lebih enak jika iyong hada menggunakan. Jika menggunakan IMS, Express Mail Service, seperti itu ya, akan lebih nyaman jika menggunakan IMS Sobise. Sobise itu jasa. Kemudian ada lagi Upion. Upion itu maknanya adalah, Upion apa ya Robun? Upion diartikan pos ya. Jasa pos, kemudian tekep kilat. Gukje itu artinya adalah internasional. Nah seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya
Ketika Anda mengirim barang ke luar negeri, maka akan lebih nyaman jika menggunakan IMS atau jasa pos kilat internasional. Itu ya. 국제 특급 우편 서비스 jasa pos kilat internasional. Kemudian IMS으로 jika Anda menggunakan IMS, 우편물을 보내면 파르고 jika dari sini 여러분. Jika Anda mengirim menggunakan upion atau jasa itu ya, jasa kirim IMS tadi, 빠르고 안전하게 받는 사람에게 전달할 수 있으며, jadi bisa jondal di sini diartikan adalah menyampaikan. Real suita kita taruh di atas ya Bun. Bisa jondal hada menyampaikan ya kepada orang ya, saramege bisa menyampaikan kepada orang yang menerima batnen, berarti artinya yang menerima ya. Anjonage dengan aman, dan parego, dan pareda apa pareda ya, artikan cepat. Begini ya Yorobon, jadi dia mengatakan katanya, jika Anda mengirim menggunakan IMS tadi, maka Anda bisa menyampaikan pesan Anda itu kepada orang yang menerima dengan aman dan cepat. Kemudian online에서 실시간으로 배달 완성을 조회할 수 있어 좋습니다 ya. Kemudian bagus juga ya Rebun, karena Anda bisa 조위힐 gitu ya. 조위할 itu maknanya adalah mengecek. 조위할 mengecek itu bagus karena Anda bisa mengecek sangwang sih diartikan adalah situasi atau kondisi ya, situasi petal pengiriman dengan ada kalimat silsigan, maknanya real time. Oke, jadi nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan terhadap paket Anda itu atau terhadap pengiriman Anda secara real time. Ya, melalui apa? Melalui online. Seperti ini. Jadi lewatnya lewat online ya. Kalau sekarang kan namanya, kalau misalnya kita kirim paket itu bisa tracking yang namanya resi ya. Sama sih di sana juga. Jadi untuk ngirim paket, ngirim dokumen itu juga bisa di tracking secara online. Lewatnya apa? Lewatnya online ya, Ruben. Nanti lewat websitenya. Kemudian di kalimat berikutnya sini IMS nah 국제 소포 항공편 kemudian sonpyeon으로는 ya, dengan menggunakan tadi ya, ada sonpyeon maknanya adalah pengiriman jalur laut gitu ya. Kemudian yang ini adalah pengiriman jalur udara kayak gini Rebun. Ada pengiriman jalur laut dan ada juga pengiriman jalur udara. Saya geser ya biar tidak nabrak. Nah seperti ini. Sopo paket 국제 특급 MS atau IMS ya. Sopo ini berarti adalah paket domestik. Paket domestik atau paket IMS tadi. Contohnya tadi ya, penggunaan jalur udara, jalur laut. Pionji check out huajangpum dengel ponel su ichima real su ita berarti bisa. Jadi Anda bisa poneda mengirim
Deng seperti wajangpum. Apa itu? Adalah kosmetik. Kemudian ot apa ot? Pakaian ya Robun. Kemudian cek apa cek? Adalah buku itu ya. Kemudian pionji, maknanya surat. Oke, jadi dengan paket domestik atau EMS tadi, teman-teman bisa mengirim barang-barang seperti kosmetik, pakaian, buku, atau surat. Begitu ya. Nah, itu lewatnya apa? Bisa lewat jalur udara atau lewat jalur laut. Biasanya kalau jalur laut sih agak lama ya, Robun. Kemudian jiman, akan tetapi emsik yak, itu ya, ada emsik yak, kemudian hyonggem denge ponel suobsunida. Akan tetapi obat-obatan, yak itu kan artinya obat ya. Kemudian ada lagi hyonggem deng. Hyonggem deng, maknanya di sini adalah uang tunai ya. Obat-obatan serta uang tunai itu tidak boleh, jadi tidak bisa dikirim. Ponel suobsumni artinya adalah tidak bisa, boneda kan dikirim. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa dikirim. Begitu ya, Rebun. Nah, begini ya, tidak bisa dikirim. Apa yang tidak bisa dikirim? Obat-obatan, makanan, sama uang tunai. Seperti ini. Kemudian kalimat berikutnya, mulon. Mulon itu maknanya adalah tentu saja. Saya taruh di atas. Tentu saja. Dongsik murina. Dongsik mul itu maknanya binatang. Ina atau binatang atau inwasong muljil, barang yang mudah terbakar. Ini inwasong muljil. Pokbalmul dengel, pokbalmul berarti kan barang yang mudah meledak ya Rebun. Dengdo, ini ditekan juga. Ponel su ismnida, boneda dikirim. Real su obsumnida tidak bisa. Begini ya, jadi dia mengatakan katanya tentu saja binatang atau barang yang mudah terbakar, kemudian barang yang mudah meledak juga tidak bisa dikirim. Seperti itu ya Yorobun untuk kalimatnya. Sudah ditulis belum? Halo, sudah ditulis Ya. belum? Sudah. Oke, kalau sudah dilanjutkan ke bawah ya. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kalimat berikutnya. Kukneso Jungyonghan musona gogae mulpum dengel bonel tenen. Ketika mengirim seperti barang-barang goga mulpum, maknanya adalah barang-barang yang harganya mahal gitu ya. Dari sini berarti ketika Anda boneda itu kan artinya kirim. Ketika teman-teman mengirim deng seperti gogane mulpum, artinya adalah barang mewah itu ya. Mulpum itu kan barang. Bunda itu artinya mahal. Jadi harganya tuh mahal atau mewah lah. Barang-barang yang mewah. Kemudian atau Juyonghan muso. Juyonghan itu kan penting. Muso di sini diartikan adalah sebentar, muso itu apa ya, kwitansi atau dokumen lah ya, seperti itu ya.
Dokumen penting. Iya betul. Dokumen penting di Korea seperti ini. Ketika teman-teman mengirim barang yang mewah atau mengirim dokumen-dokumen penting di Korea, maka 수령 확인 서비스 제공하는 등기로 보내면 보다 안전합니다. Jadi 제공하다 kan artinya disediakan ya. Disediakan juga 서비스 jasa. Suryong wakin maknanya adalah pengecekan ya Rubun. Cek penerimaan gitu ya. Wakin itu artinya cek atau pengecekan. Ini panjangan ya. Pengecekan terhadap penerima. Kemudian denggiro 보내면 jika dikirim dengan denggiro di sini diartikan adalah pos tercatat ya, denggiro 보내면. Ini diartikan jika dikirim dengan menggunakan pos tercatat denggiro. Kemudian boda daripada 안전합니다 atau terhadap ya, sama saja ya Rubun. Terhadap 안전합니다 keselah. Anjon itu kan keselamatan atau keamanannya, seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya ketika teman-teman mengirimkan barang-barang yang mewah atau dokumen penting di Korea, ya, jika dikirim menggunakan pos tercatat maka akan disediakan jasa pengecekan terhadap penerima terhadap keselamatannya. Kayak gitu ya Robin. Jadi untuk menjaga terhadap keselamatannya. Kemudian upionmurel denggiro 보내면, ya, jika Anda mengirim dengan pos tercatat upionmul kayak gitu. Dari sini ya. Jika Anda mengirim dengan pos tercatat ini, kemudian upionmuro barang ya, orang yang menerima sarambanen. Batnen nanti kan yang menerima ya. Oke, kita geser. Orang yang menerima suryonghu somyongel hage duyo iski temune. Jadi orang yang menerima itu harus apa? Somyong hada menandatangani suryong. Apa itu suryong? Bukti atau kwitansi ya, sama aja sih. Jadi diartikan kwitansi penerima atau tanda terima ya. Kalau di paket namanya tanda terima seperti ini. Jadi ini ya, karena gitemun itu makanya karena ya Rubun. Karena orang yang menerima paket tadi harus menandatangani tanda terima ya. Kemudian bonen sarami, orang yang mengirim nih ya, atau pengirim. Bonen sarami, maka si pengirim suryong silih wakin halsu isne, bisa melakukan wakin pengecekan terhadap suryong silih, maknanya tanda terima seperti itu. Jadi si pengirim tuh bisa ngecek terhadap tanda terimanya ya. Karena apa? Karena si
penerima tadi harus melakukan tanda tangan terhadap barang yang diterimanya, seperti itu. Ini bentukannya begini ya untuk tanda terimanya. Biasanya kalau teman-teman ngirim paket kargo tuh kan ada ya. Kalau yang paket-paket kayak JNT, JNE itu kan nggak ada tanda terimanya. Tapi kalau yang kargo kayak Dakota, terus ada lagi Indah Kargo, itu harus ada tanda terimanya. Jadi harus ditandatangani, Robun. Begitu. Kemudian untuk kalimat terakhir Hanpyeon. Hanpyeon itu di sini diartikan adalah di sisi lain, gitu ya. Hangguke uceguken berarti kantor posnya Korea gitu. Upyonmu sobisu wie kandanhan eneng sobisudo cegong hamida, menyediakan do juga ini menyediakan juga apa itu sobise jasa eneng bang yang simple. Oke, seperti ini ya. Jasa bank yang simple di dalam jasa Upyonmul. Upyonmul ucegu. Upyonmul itu apa berarti? Diartikan adalah jasa benda pos, kayak gitu ya. Oke, biye di dalam seperti itu. Jadi dia bilang katanya sisi lain kantor pos Korea juga menyediakan jasa bank yang simple seperti jasa benda pos. Kemudian lanjutannya ucegu kesodo di kantor pos juga eneng gua gachi gejol gua gesol hagona pohomina cokeme gaib palsu itu. Jadi bisa juga gaib bergabung pada cokem nabung gitu ya. Cokem ini kan dari sini rebun diartikan bisa. Saya juga gaib mendaftar pada tabungan, kemudian atau bohong asuransi, atau G juara gesol haga, maknanya membuka rekening gitu ya. Ini diartikan rekening. Jadi di kantor pos juga ada tuh, jadi pelayanan bank seperti itu untuk pembukaan rekening, kemudian tabungan, asuransi, wagachi diartikan seperti dengan sama seperti dengan bank. Oke, jadi dia mengatakan katanya di kantor pos juga melayani ya, bisa mendaftar untuk pembuatan tabungan, asuransi atau membuka rekening ya di bank. Kemudian lanjutannya dan ini ya go dan gongguan gemel nambu hasu isodo. Artinya apa? Nambu di sini diartikan adalah menyetor ya atau membayar. Bisa juga store atau bayar. Oke, bisa juga melakukan store atau bayar. Gongguagem maknanya adalah tagihan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk kantor pos Korea itu macam-macam ya untuk kegiatannya. Selain tadi ngirim paket, ngirim surat, bisa juga tadi ada berupa jasa pelayanan bank di situ. Oke.
Sudah ditulis selesai? Sudah ditulis semua ya Robun? Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya. Untuk soal readingnya dulu nomor 1, kalimatnya gimana? Untuk reading di sini kalimatnya nomor 1, Micul cinbune manen munjangal gorisipsio. Pilihlah kalimat yang benar yang bergaris bawah. Nomor 1, kalimatnya gimana? Kalimatnya adalah Pega apunende yaki isoyo. Nende kan artinya koma ya. Nah, terus di sini kata apeda ditambah dengan nende. Apakah betul tulisannya apunende seperti itu? Jawabannya adalah betul atau salah? Salah. Yang benar Salah. adalah Apende. apende. Langsung ya, bukan apunende tapi apende. Seperti ini. Kemudian lanjutannya nomor 2, Jusol morunende. Berarti harusnya gimana? Moruda artinya tidak tahu. Berarti harusnya adalah morende. Ini juga sama ya. Harusnya morende, bukan morunende tapi morende. Kemudian lanjut di poin berikutnya. Oke. Ada gisuk saya ganende. Gaci gal kayo gaunde. Nah, harusnya kan gimana? Harusnya di sini adalah ga nen de. Tuh. Nah, gini ya. Untuk kata kerja kan pakainya nende, teman-teman. Bukan pakai ende tapi pakainya nende. Gada itu kan pergi, kategorinya kata kerja. Berarti nanti tambahannya langsung pakai nende. Gitu ya. Makanya perubahannya jadi ga nende, gaci gal kayo. Kemudian yang poin nomor 4, oneren hari ini dopende neil manal kayo. Dopta itu kan panas kata sifat, maka pakainya yang ende untuk berakhiran konsonan. Seperti itu ya Robun, maka jongdabun adalah sabonim nida. Jawabannya 4 ya. Silakan diisi. Kemudian kita lanjut di poin nomor 2, bingkane derogal gajang almajun gosul gorisipsio. Untuk kalimat yang rumpang ya. Jonen koyange mulkonel ponel te titik upionel iyong hamnida. Saya ketika mengirim mulgon barang ke kampung halaman titik menggunakan upion titik. Kemudian sini kan ada hanggong berarti menggunakan pesawat gitu ya. Sokbak berarti jalur laut, ilban berarti umum, denggi itu artinya apa berarti denggi Rubun? Oke, ntar kita coba lihat ya. Kemudian bienggiro ponegi temune karena dikirim menggunakan pesawat. He boda bisa ci bali docak hagonika cosenida. Dia mengatakan katanya biayanya itu agak mahal akan tetapi bisa cepat sampai. Jadi saya senang. Kira-kira apa ya Robun di sini pakainya? Jonglabun adalah yang 1. hanggong. Ya, hanggong itu maknanya adalah yang pesawat ya Robun. Jadi pengiriman menggunakan pesawat seperti itu. Gitu ya. Kemudian nomor 3 sama dengan nomor 4 masih soal bingkan. Coba kita baca kalimatnya. Oje uce guke gaso. Kemarin saya pergi ke kantor pos ya. Kemudian Cingguege sonmurul bones menida. Telah mengirimkan paket kepada teman. Aso-aso tuh maknanya lalu ya. Lalu saya mengirimkan paket pada teman. Kemudian Ilban Soporo Pone Senika karena saya telah mengirimkan paket dengan Ilban Sopo atau paket umum gitu ya. Cingguga Sahel Hue setelah 4 hari ya, titik setelah 4 hari teman saya titik setelah 4 hari. Kira-kira apa ya Robun? Teman saya titik setelah 4 hari. Setelah 4 hari berarti apa tuh? Menerima. Maka jong double yang mana? Bonel gomnida akan mengirim. Bonel gomnida berarti akan menerima. Itu ya. Bucida itu kan mengirim juga. Bakuda menukar. Maka jawaban yang paling tepat adalah badel gomnida. Jadi teman saya akan menerima ya setelah 4
4 hari tadi. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian nomor 4, Tek Berel Ponel Tenen ketika mengirim paket monjo lebih dulu sang jarel jal titik. Sangja kotaknya diapain ya Rebun lebih dulu? Harus di gereji. Gereji anemyon jika tidak seperti itu besong junge sangja ane delo inen mulgoni kejil su istemida. Jadi bisa kejil itu apa ya? Yang ada di dalam kotak. Itu ya. Jawabannya apa di Rebun? Nomor 1 pojang Satu. ya hamnida harus Bungkus. dibungkus. Nomor 2 besong ya hamnida harus di apa itu? Besong ada berarti dikirim ya. Kemudian yang nomor 3 gajigo waya hamnida harus datang dengan membawa kardus dengan baik gitu ya. Kemudian jaule olioya hamnida harus ditimbang dulu katanya. Kira-kira harus diapain? Tekpe Punelten ketika mau mengirim paket monjo sang jarel jal jaule kejil si isumnida harus di kejil. Sebentar saya kejil. Jawabannya yang mana? 1 atau 4? Oke. Nih, kita coba cek dulu ya. Ini saya agak lupa bagian kejil. Kejil su isumnida. 1 insya Allah. Pojang ya hamnida harus dibungkus katanya ya. Kita coba cek. Sehingga barang-barang di dalamnya bisa rusak. Kejil tuh bisa rusak ya Robo. Kotak akan rusak selama pengiriman. Berarti harus diapakan? Nah, harus Dibungkus. iya, betul. Jawabannya adalah yang dibungkus, teman-teman. Kejil itu mana rusak katanya Robo. Ini ya. Jadi bisa rusak, barang yang ada di dalam itu bisa rusak ya. Seperti itu. Maka harus dibungkus pojang ya nih. Jadi kata kuncinya di bagian kejil. Saya tadi belum sempat baca ya. Jadi nggak terlalu ini. Kemudian di poin nomor 5 ada Mitchell ya. Sorry. Neonggwa Gaten Gosel. Jadi isi yang sama dengan artikel berikut. Nomor 1 Denggiro Mulgen Bonemion. Jika Anda mengirim barang dengan poster tulis Suryong Huakine Bulganang Hamnida, memungkinkan Anda bisa melakukan pengecekan terhadap pelacakan ya, terhadap Suryong. Suryong itu kayak kwitansi atau di nomor order lah seperti itu. Kira-kira bener apa salah? Benar. Oke, kita coba cek dulu. Benar Suryong Huakin Sobisere Jegong Denggiro Bonemion Anjuna. Ya benar ya. Ini di kalimat terakhir ada ya Rebun ya. Jika Anda mengirim menggunakan ini ya. Terus katanya Huakin Sobisere Jegong Hanan Giro Bonemion Bismillah. Benar ya, jawabannya nomor 1. Kalau nomor 2 kita coba cek ya apakah betul atau salah. Kemudian Denggiro Gukne Upion Mure Anjon Hage Bonelsu Inen Bang Bob Hamnida. Cara yang aman bisa mengirim dengan aman paket Gukne Upion, berarti kan paket domestik yang umum atau yang tertulis. Itu lebih ke itu ya tadi kalimatnya. Kemudian nomor 2 Kukce tekep upionero wiguke amsikina yang mul bonelsu bisa mengirim paket berupa makanan salah. Kemudian Kukce tekep upionen paket kilat tadi ya. Online roll pedal wal songo wakin hagi oriop 9 sulit untuk melakukan pengecekan online. Salah ya, ini kan tadi juga gampang ya Robun. Jawabannya 1 ya. Kemudian untuk yang detki saya coba putarkan. Silakan didengarkan ya Robun. 1번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 이걸
울산에 보내고 싶은데요. 봉투에 이름과 주소를 쓰셨지요? Jawabannya yang mana? 3. Bon. 3. Kenapa laki-laki tersebut datang kemari? Kalimatnya adalah Igol Ulsane Ponego Sipende. Saya ingin mengirim benda ini ke Ulsan. Bongtue irim gua Juseru sejuseo. Tolong diisi atau tulis alamat dan nama pada amplopnya ya, atau di wadahnya seperti itu. Maka mau ngapain? Jawabannya adalah mau bermaksud Ngirim mengirim apa? Mengirim paket. surat. Jawabannya adalah 3 Surat ya, apa? benar. Kalau nomor 1 apa kalimatnya? Adalah Pionjire Suryogo, bermaksud untuk menulis surat. Kemudian ada lagi nomor 2, Sangja Pojang Haryog, bermaksud untuk membungkus kardus. Kemudian Sangja Mugere Ceryogo, bermaksud untuk menimbang sangja, kotak atau kardus. Seperti itu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor Sambon. Nomor 2, dengarkan kembali. 2번. 여자는 왜 남자를 불렀습니까? 마두 씨, 서류를 보냈지요? 네, 등기 우편으로 보냈습니다. Oke, kira-kira gimana jawabannya ya Robun? 4 insya Allah. Yojanan wenam jarel bulus menikah. Kenapa perempuan tersebut memanggil laki-laki? Kita coba dengarkan audionya. Madu sih, Mas Madu. Soryu Punejio. Anda mau mengirim dokumen kan? Kemudian Denggi upionoro bones menida. Kenapa kok perempuan itu manggil? Dia mau mengkonfirmasi Rebun ya. Dia kan bilang katanya Denggi upionoro dengan pengiriman tertulis bones menida ya. Jadi pengen ngirim menggunakan pengiriman tertulis. Maka kalimat gimana? Soryo jaksongel jalmot heso, karena tidak tahu tentang jaksong. Soryu dokumen ya. Jaksong itu apa ya? Sebentar. Ya, karena melakukan kesalahan dalam penulisan dokumen ini. Jaksong itu berarti kan jaksong dokumen ya. Soryu jaksong itu dokumen, jalmot itu karena kesalahannya. Jalmot itu kan kesalahannya Robun. Karena melakukan kesalahan terhadap penulisan dokumen. Kemudian soryu jaksongel itu maknanya adalah dokumen tadi. Wakin Haryogo bermaksud untuk melakukan pengecekan terhadap dokumennya. Kemudian upion mulbal songel jalmot eso, karena salah terhadap upion mulbal song, maknanya adalah emailnya ya, upion mulbal song. Emailnya salah atau alamatnya salah seperti itu ya. Kemudian upionul balsongel wakin hario, bermaksud untuk melakukan pengecekan terhadap upionul bangsong. Jawabannya yang mana ya Robun? Kenapa dia memanggil? Karena 4. memeriksa pengiriman surat. Iya benar ya. Jadi dia mau memeriksa terhadap pengiriman surat. Jadi kayak ngecek dulu tadi kan, mengkonfirmasi sih sebetulnya ya. Konfirmasi bahwasanya ini benar mau ngirim ke sini kayak gitu. Wakin Haryogo, Soryu Jogja Jongsong. Itu kan makanya ke dokumen. Dia mau ngecek dokumen. Bukan ke ngecek dokumen ya. Kan di sini kata kuncinya di bagian Soryu wakin ya Rebun, pengecekan. Cuma yang dicek tuh bukan dokumennya, tapi lebih ke kayak detail Memastikan. kayak gitu ya, betul seperti itu.
Kemudian di poin nomor 3 sampai dengan 4 saya akan coba putarkan kembali, mohon disimak. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 우편 요금이 얼마예요? 1. 4,800원이에요. 2. 책과 옷을 넣었어요. 3. 이틀 후에 도착해요. 4. 우체국에서 보냈어요. Jawabannya yang mana ya Robun? 1. Ya jelas ya. Jawabannya adalah satu yang ditanya olmayo berapa harga. Kalau yang namanya berapa harga berarti jawabannya berupa harga atau berapa nilai seperti itu. Jawabannya ilbon. Sacon palbek woniyo. Sacon palbek won itu berapa? Sacon berarti 4.000. Palbek berapa? 800. 4.800 won seperti itu ya. Kemudian poin nomor 4 saya coba putarkan kembali, mohon disimak. (4번) 택배를 언제 받을 수 있어요? 1. 내일 받을 수 있어요. 2. 비행기로 보낼 수 있어요. 3. 회사에서 받을 수 있어요. 4. 자야 씨가 보낼 수 있어요. Jongdaben, jawabannya adalah yang nomor Ilbun. jawabannya 1 betul. Kan ditanya tadi katanya kapan bisa menerima paketnya, maka jawabannya adalah Nail batal su iso. Anda bisa menerima paketnya itu besok katanya. Seperti itu. Kemudian terakhir nomor 5. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 서류를 부산으로 보내고 싶은데 뭐가 가장 빨라요? 이 길 특급이 가장 빠릅니다. 지금 보내면 내일 도착합니다. Oke, seperti itu. Kalimatnya adalah Dusaramon, kedua orang tersebut muase dehe marago ismnida. Sedang membicarakan tentang apa ya Robun? Tadi kan ada kata-kata parada ya, parida, parayo kayak gitu ya. Makanya ada cepat katanya. Mana yang paling cepat seperti itu. Kira-kira ngobrolin apa? Besong Biong, Pengiriman. Besong Jangso, Besong Joe, atau Besong Bang Bob. Yang Robun adalah Bang Bob koyoke. Koyoe. Dua. Jawabannya adalah yang nomor Biong itu apa Biong? Biong itu lebih ke biaya ya Robun ini. Besong Biasa. Bio yang Biong mana ya biaya pengiriman seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2 Besong Jangso berarti lokasi pengiriman. Kemudian yang nomor 3 Besong Joe makanya adalah pelacakan pengiriman ya gitu loh. Jadi kayak tracking. Kemudian kalau yang nomor 4 Besong Bang Bob atau metode pengiriman atau cara pengiriman. Tadi kan konteksnya ditanya ya, I soryo Busanoro ponego si pende. Saya ingin mengirim ke Busan dokumen ini. Nende koma moga gajang palayo mana yang paling cepat. Kemudian ikil tekepi gajang paramnida. Pengiriman besok hari merupakan yang paling cepat. Jigem bonemyon jika dikirim sekarang nail docak hamnida. Besok bakalan sampai. Maka ngobrolin tentang apa? Adalah tentang metode ya Bang Bob cara ya Robun. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Besok kita masuk bab 24. Saya akan matikan rekam layarnya dulu.